Film dimulai dengan menampilkan bumi yang telah hancur, bumi yang telah menjadi planet tak memiliki kehidupan. Serangkaian peristiwa bencana telah menyebabkan lenyapnya 99% makhluk hidup. Manusia, hewan, burung, dan bahkan makhluk laut yang masih hidup hanyalah yang mampu bertahan dalam penderitaan dan tanpa harapan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan menyerah karena hal-hal besar membutuhkan waktu. Jadi tetap percaya prosesnya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Diverge, sebuah film yang rilis pada tahun 2016, disutradarai sekaligus ditulis oleh James Morrison, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja saya belum kenalan. Maka dari itu, daripada kelamaan, siapkan kopi kalian dan mari cerita kita lanjutkan. Semua ini dimulai sekitar 7 tahun yang lalu, di mana dunia diperkenalkan dengan penyakit misterius dan sangat mematikan. Awalnya hanya dianggap sebagai ancaman kecil, tapi kemudian secara perlahan lepas kendali, menghancurkan ekosistem dan masyarakat. Kini, bumi hanyalah daratan tandus, wilayah yang dulunya subur berubah menjadi gurun tak berpenghuni. Di tengah kehancuran ini, seorang pria yang merupakan mantan ilmuwan, Chris, masih menggenggam harapan. Hari-harinya dihabiskan untuk mencari tanah yang subur, merupakan usaha terakhir untuk menanam tumbuhan demi bertahan hidup. Saat menjelajah daratan tandus, Chris menemukan bangkai seekor hewan. Dengan pemindai portable-nya, Chris memastikan apa yang ia duga, makhluk itu sama seperti yang lain menjadi korban dari penyakit yang sama. Meski sedih, Chris tetap mengambil sampel dan kembali ke camp, di mana sang istri, Anna, menunggu. Sayangnya, kondisi Anna sangatlah rapuh. Ia telah terinfeksi penyakit yang merenggut nyawa anak mereka 7 tahun yang lalu. Chris memang berhasil menjaga Anna tetap hidup, tapi setiap harinya kondisi terus memburuk. Di camp, Chris dengan hati-hati memasukkan sampel tanah ke dalam botol dan mulai membudidayakan tanaman khusus. Bertahun-tahun penelitian tanpa henti, ia menemukan tanaman yang bisa menghasilkan antidot darurat. Meski bukan obat penyembuh, tanaman ini mampu memperlambat perkembangan penyakit. Chris memberikan dosis antidot ini kepada Anna yang dapat menstabilkan kondisinya untuk sementara waktu. Namun Chris tahu dia membutuhkan tanah yang lebih subur untuk menanam lebih banyak tanaman. Keesokan harinya, Chris memutuskan untuk pergi lebih jauh, kali ini membawa Anna bersamanya. Perjalanan membawa mereka melalui daratan suram tak kenal ampun. Dalam prosesnya, mereka menemukan tubuh tak bernyawa seorang penyintas lain, berharap menemukan makanan atau persediaan. Chris memeriksa barang-barang milik pria itu, tetapi yang ditemukan hanyalah boneka kayu, pistol kosong, dan kerang. Sama halnya seperti penyintas kebanyakan, yang satu ini juga memiliki luka-luka khas penyakit tersebut. Pemandangan ini menjadi pengingat suram akan takdir yang mengancam semua orang. Saat malam datang, kesehatan Anna tiba-tiba memburuk. Putus asa menenangkan, Chris buru-buru mempersiapkan dosis berikutnya dengan sumber daya terbatas yang mereka miliki. Baru saja selesai, Chris melihat sesuatu yang mencurigakan di kejauhan, berupa cahaya samar di tengah kegelapan. Di dunia yang kejam ini, salah satu dari cara bertahan hidup adalah membunuh atau dibunuh. Namun Chris dan Anna tetap menjaga rasa kemanusiaan mereka. What do you want? Karena takut, segera Chris mengeluarkan pistol meskipun kosong dengan gugup mengatakan bahwa mereka tidak memiliki apapun dan memohon agar si pendatang pergi. Sangat mengejutkan, ternyata si pendatang yang merupakan pria asing tidak menyerang. Sebaliknya, ia dengan tenang melemparkan sekantong makanan dan mundur, memberi isyarat bahwa ia tak bermaksud jahat. Stop!
Dengan hati-hati, Chris menerima dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia dan Anna bisa mengkonsumsi makanan yang layak. Pria asing itu memperkenalkan diri sebagai Dimitri dan menjelaskan bahwa selama ini telah mengamati Chris. Dimitri melihat bagaimana Chris membuat antidot dari tumbuhan dan percaya bahwa Chris memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk membantu rencananya yang ambisius melarikan diri dari dunia yang hancur ini. I'd like to run some tests. What for? Report to nearest quarantine zone immediately. Dimitri mengungkapkan bahwa ia menemukan cara untuk keluar dari garis waktu ini, tempat di mana bumi belum jatuh ke dalam kehancuran. Namun, proses tersebut membutuhkan seseorang dengan keahlian seperti yang dimiliki Chris. Dimitri mendesak Chris untuk segera ikut bersamanya, tapi tentu saja Chris menolak meninggalkan sang istri. Mengerti akan kesetiaan Chris, Dimitri berjanji akan kembali, lalu pergi meninggalkan pasangan suami istri itu. I need you to come with me. Just you. Stay away from us. Keesokan paginya, Chris dan Anna melanjutkan pencarian sampel tanah yang subur. Sayangnya, kesehatan Anna memburuk dengan cepat. Menyadari bahwa Anna tak bisa lagi melanjutkan, Chris mendirikan tenda untuk merawatnya. Karena kelelahan, ia tertidur di samping Anna. Saat terbangun di pagi hari berikutnya, Chris terkejut dan sangat terpukul ketika mengetahui bahwa Anna telah tak bernyawa. Dengan hati remuk, Chris membawa tubuh tak bernyawa sang istri ke tepi pantai terdekat, tempat yang selalu dikagumi, dan mengubur Anna di sana. Pada suatu momen, Chris melihat tanaman yang tumbuh dan ketika mencoba menggapainya, saat terbangun, Chris mendapati diri di tempat yang sama sekali tidak dikenal. Udara terasa begitu segar, langit cerah, dan tanah dipenuhi pohon-pohon serta tanaman yang subur. Ya, ini adalah pemandangan bumi yang telah lama hilang. Dengan terhuyung-huyung, Chris berdiri dan memperhatikan orang-orang yang sehat, bahagia, dan menjalani kehidupan normal. Sangat berlawanan dengan dunia apokaliptik. Bingung dan kewalahan, Chris pun mulai bertanya-tanya, apakah semua ini nyata atau hanya mimpi? Putus asa mencari jawaban, Chris menuju ke kantor Anna, tempat yang biasa ia datangi sebelum bencana. Saat tiba di sana, ia diam mematung karena terkejut terlihat Anna yang masih hidup dan sangat sehat. Dan yang tak kalah mengejutkan adalah Chris juga melihat versi lain dari dirinya sedang berbicara dengan Anna. Ini membuat Chris segera pergi. Chris bertemu dengan pengemis yang bertingkah aneh, dan setelah diperhatikan, ternyata ini akibat dari penyakit yang sama yang menyebabkan akhir dunia. Chris ingin menanyakan apa yang terjadi, namun segera rasa sakit yang teramat sangat ia rasakan. Tiba-tiba Chris terbangun lagi dan mendapati diri di suatu tempat yang benar-benar berbeda. Yang tak kalah mengejutkan, orang yang berdiri di hadapan adalah Dimitri, pria yang sama yang pernah memberikan makanan di malam sebelumnya. Wajah Dimitri terlihat begitu serius saat dia mulai menjelaskan segalanya. Dari pernyataannya, diketahui bahwa Dimitri bukanlah orang biasa, melainkan orang yang telah menemukan mesin yang mampu melakukan time travel. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Dimitri bisa mencapai waktu, yaitu 7 tahun yang lalu, di mana penyakit baru mulai menyebar. Let me out of here! Let me out! Lebih lanjut, pria itu menjelaskan bahwa penyakit telah merenggut nyawa putrinya, Daisy. Ia bertekad untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Dimitri percaya Chris adalah kuncinya. Bersama-sama mereka bisa pergi ke masa lalu dan menghentikan penyakit itu sebelum menjadi tak terkendali. Chris sempat ragu, tapi segera menyadari bahwa ia bisa membuat perbedaan. Ia tahu kesalahan yang dilakukan. Jika bisa mencegahnya, maka mungkin ia bisa menyelamatkan banyak nyawa, termasuk Anna.
Adegan pun berpindah menampilkan versi Chris 7 tahun yang lalu, di mana di masa ini Chris hidup damai bersama Anna dan putra kecil mereka, Dylan. Ia bekerja sebagai peneliti di sebuah universitas berfokus pada penelitian penyembuhan penyakit melalui eksperimen berbasis tumbuhan. Meskipun penuh semangat, Chris sering merasa frustasi terhadap atasannya Whitmore karena jarang menyetujui pendanaan. Be willing just to have it profiled. Satisfy my curiosity. We're here to do the research they fund, not satisfy. Pada suatu malam, ketika Chris bekerja lembur di rumah, teleponnya berdering. Panggilan itu datang dari nomor tak dikenal. Si penelepon memang berbicara ramah, tapi terkesan sangat misterius. Mewakili yang disebut mereka, si penelepon mengatakan kepada Chris bahwa terkesan dengan penelitiannya dan memahami bahwa Chris kurang dihargai di universitas. Si penelepon kemudian mengajak untuk bertemu dan mendiskusikan pekerjaannya serta menawarkan dukungan. Actually, I was hoping I could help you. We noticed the article. They don't understand the importance of your discovery. Meet me for one drink. I promise you'll be happy you did. Beberapa waktu kemudian, Chris sudah berada di lokasi yang dijanjikan, di sebuah bar. Dia bertemu dengan sang penelepon, pria bernama Jim, mantan pegawai dari sebuah perusahaan farmasi besar bernama Tyrell. Jim yang tertarik dengan latar belakang akademik Chris menawarkan sesuatu yang menarik, yaitu meninggalkan posisinya di universitas untuk bekerja di Tyrell. Tawaran tersebut mencakup bayaran yang tinggi serta mendapatkan akses ke fasilitas canggih. Tentu hal ini sulit ditolak, tapi karena Chris terlihat ragu, jadi Jim memberikan kesempatan Chris untuk mempertimbangkan. The compound from your plants is an alternative way to fight the University will need to know about this. Now, their involvement won't be necessary. Look, my company has spent more time and money studying this virus. With your help, we work together, we can stop this. I know your salary. We can pay you 10 times that at Tyrell. Thanks for the drink. Where are you going? Call me when you're ready. Chris kembali ke rumah dengan perasaan bimbang, merenungkan peluang besar dan implikasi etika dari bergabung dengan perusahaan sebesar itu. Sementara itu, Chris dari masa depan tiba, dihantui keputusan yang ia buat. Dia menerima tawaran Tyrell, menyerahkan penelitiannya yang revolusioner, dan menyaksikan dengan ngeri saat perusahaan itu memprioritaskan keuntungan daripada tanggung jawab. Penyakit yang ia coba sembuhkan dibiarkan bermutasi tanpa pengawasan, membuat antidotnya tidak efektif. Dunia mulai hancur dan miliaran manusia menderita. Bertekad untuk mencegah sejarah terulang, Chris masa depan bersumpah untuk menghentikan versi dirinya yang lebih muda agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Untuk memulai rencana, Chris mengunjungi perpustakaan terdekat mencari tahu tentang Dimitri, ilmuwan yang membantu melakukan perjalanan waktu. Beberapa waktu kemudian, tokoh utama kita berhasil menemukan. Segera Chris menjelaskan situasinya, mengungkapkan kebenaran tentang perjalanan waktu. Dengan sungguh-sungguh dia menjelaskan tentang asalnya dan memperingatkan Dimitri tentang musibah yang akan datang jika peristiwa tidak diubah. Dimitri skeptis, menganggap Chris berhalusinasi, namun Chris meyakinkan Dimitri dengan berbagai detail pribadi tentang Daisy yang diketahui dari Dimitri masa depan. Lebih lanjut, Chris menjelaskan gejala penyakit, termasuk tanda khas yang muncul di leher orang yang terinfeksi. Sayangnya, itu masih belum cukup membuktikan sehingga Chris dianggap gila. You really expect me to believe this? There's going to be a pandemic, but I'm going to give it to the wrong people. I see. Short window. I don't have time for this. I have to pick up my daughter. Saat perjalanan pulang, Dimitri mendengar siaran radio yang menyampaikan berita terbaru tentang penyakit mematikan yang mulai menyebar secara global. Saat dijelaskan, ia menyadari bahwa gejala tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Chris. Menyadari bahwa Chris berkata jujur, maka Dimitri pun memutuskan untuk kembali mencarinya. The ambulance team are taking as many precautions. It could declare a global health emergency.
Sementara itu, Chris masa kini berada di lab universitasnya, senang melihat kerjaannya membuahkan hasil. Dia menumbuhkan tanaman yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Chris pun membagikan kabar gembira itu kepada Whitmore, namun alih-alih merayakan, Whitmore malah mengklaim bahwa dia dan Chris harus berbagi hak untuk penelitian tersebut karena Whitmore adalah pimpinan proyek. Yang lebih buruk lagi, Whitmore bahkan memerintahkan Chris untuk menghentikan penelitian dan semua hasil kerja Chris disita demi memastikan tidak dipublikasikan. You didn't even believe me that the compound proved anything. I'll take over from here. If I need your help, I'll ask for it. Marah dan merasa dikhianati, Chris menghubungi Jim dan setuju untuk bergabung. Namun Jim mengatakan Chris harus membawa semua dokumen penelitian dari lab universitasnya. Ketika Chris mempertanyakan alasan, Jim mengungkapkan bahwa penelitian tanaman itu sangat revolusioner dan bernilai tinggi. Jim juga menegaskan bahwa penelitian itu sepenuhnya milik Chris, jadi tentu saja mengambil berkas-berkasnya bukanlah mencuri. I don't care about the university, it's your work. Karena Chris memiliki kode akses ke lab, Jim meyakinkan bahwa mengambil dokumen akan mudah tanpa menimbulkan kecurigaan. Karena frustasi dan putus asa, Chris pun menyetujui. Saat tengah malam setelah keluarganya lelap, Chris diam-diam pergi ke lab universitas. Pada saat yang sama, Chris masa depan dan Dimitri tiba di lab, tahu persis apa yang akan dilakukan Chris muda. Chris masa depan menjelaskan kepada Dimitri bagaimana versi dirinya yang lebih muda akan memberikan berkas penelitian kepada Tyrell. Dia memperingatkan bahwa perusahaan itu akan menyimpan antidot untuk diri sendiri, membiarkan penyakit mematikan menyebar tak terkendali sehingga bisa mendapatkan keuntungan di kemudian hari. The more it spread, the more valuable the compound. Jadi pada saat antidot dirilis, penyakit itu akan bermutasi sehingga antidot menjadi tidak efektif. Chris menepati janjinya dan menyiapkan antidot untuk Daisy, putri Dimitri. Sebelum meninggalkan lab, ia menulis peringatan pada selembar kertas dan meninggalkannya untuk versi diri masa kini, memberitahu untuk tidak memberikan berkas kepada Tyrell. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba rasa sakit pada kaki Chris masa depan kembali terasa dan seperti yang diperkirakan, Chris masa kini datang untuk mencuri dokumen. What is that? A warning. What? Are you okay? What is it? Tell me, what is it? Chris masa kini menemukan catatan yang membuatnya ragu serta menyadari bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan besar. Pada momen ini, Dimitri berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Terkejut, Chris muda pun pergi tanpa mengambil berkas penelitian. Sementara itu, rasa sakit yang diderita membuat Chris masa depan pingsan. Ketika sadar, dia mendapati diri berada di rumah Dimitri, di mana Daisy berdiri di depannya. Dimitri menjelaskan bahwa dia membawa Chris pulang setelah menemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Selain itu, Dimitri juga mengeluarkan pelacak dari kaki Chris. Diduga benda itu dipasang oleh Dimitri masa depan. He was tracking you. Pengungkapan ini mengejutkan mereka berdua, memunculkan pertanyaan apakah Dimitri masa depan memiliki motif tersembunyi. Percakapan itu terpotong ketika melihat Daisy menunjukkan gejala penyakit. Chris segera mengoleskan obat ke leher Daisy serta meyakinkan Dimitri bahwa Daisy akan pulih. Dengan penuh rasa syukur, Dimitri setuju mengantar Daisy ke sekolah dan mereka berdua berdiskusi bagaimana menyelamatkan Daisy mungkin telah mengubah jalannya peristiwa. Chris merenung, membayangkan Anna dan Dylan meskipun Dimitri mengingatkan bahwa Anna yang ada di waktu ini adalah istri Chris masa kini. Namun Chris tetap bertekad untuk membantu menyelamatkan. It is not your wife. You must stay away from her. Coming back here, you've changed everything. If you want to protect her. Ketika kembali ke rumah Dimitri, mereka menemukan jendela yang pecah dan lemari yang berantakan. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, keduanya pun mulai waspada, namun No! No, 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 no!
Ya, itu adalah Dimitri dari masa depan yang datang dan menghabisi versi dari Dimitri masa kini. Dia mengungkapkan rencana, mengakui bahwa tujuannya selalu untuk menyelamatkan manusia dari penyakit mematikan, sekaligus hidup di masa kini. Dimitri mengaku bahwa masa depan telah benar-benar hancur, jadi dengan tinggal di waktu ini, Dimitri bisa menjalani kehidupan yang lebih baik bersama putrinya. We have earned the right to be here. Lebih lanjut, Dimitri menjelaskan bahwa dia sengaja tidak mengungkapkan rencana ini sebelumnya karena tahu Chris tidak akan setuju. Pelacak yang ditanam di kaki adalah bagian dari rencana untuk mengawasi Chris, memastikan agar Daisy mendapatkan obat. Dia mendesak Chris untuk menerima realitas baru ini, berargumen bahwa karena mereka telah menyelamatkan dunia, jadi pantas mendapatkan kebahagiaan. Chris terkejut dengan pengkhianatan Dimitri masa depan, tetapi harus membantu untuk mengubur Dimitri masa kini demi menghindari kecurigaan. Changed his course. You created a new path. Thanks to you. Setelah pemakaman, Dimitri memberikan uang dan pistol kepada Chris, menyarankan agar dia melakukan hal yang sama. Dimitri beralasan bahwa dengan mengganti mereka di waktu ini, mereka dapat hidup bahagia sambil melanjutkan misi untuk menyelamatkan dunia. Sementara itu, Chris masa kini menghabiskan waktu bersama putranya ketika Jim mendekati dan bertanya tentang mencuri berkas penelitian. Chris mengingat catatan yang tertulis dan dengan tegas mengatakan kepada Jim bahwa dia tidak akan bekerja untuk mereka. Dia pergi menolak tawaran tersebut. Melihat Chris pergi, Jim pun menghubungi seseorang memberikan petunjuk selanjutnya. I can't be involved in this. You don't have a choice. It's too late. We already released it. If I see you again, I'll call the police. Di saat yang sama, Chris dari masa depan memotong rambutnya dan membuat diri terlihat mirip dengan Chris muda. Beberapa waktu kemudian, dia mendekati Anna yang sedang merasa tidak sehat dan meyakinkan untuk ikut ke lab, mengklaim bahwa bisa membantu. Meski Anna menyadari perilaku aneh, Chris dari masa depan meyakinkan cintanya dan meminta untuk percaya. Dengan enggan, Anna pun setuju. Sementara itu, di rumah, Chris muda menyadari bahwa Anna belum juga kembali. Sembari mengawasi Dylan, dia menemukan catatan misterius dan mulai bertanya-tanya siapakah yang menulis. What's wrong? I need you to come with me. I need you to trust me. Curiga, Chris muda memutuskan pergi ke lab untuk menyelidiki. Di lab, Chris dari masa depan berhasil menyiapkan antidot dan memberikannya kepada Anna, memastikan keselamatannya. Tepat setelah itu, Whitmore tiba dan mempertanyakan mengapa mereka ada di lab larut malam. Merasa ada sesuatu yang salah, Whitmore mulai mencari antidot. Chris dari masa depan mengeluarkan pistol untuk menghentikan, tetapi ternyata Whitmore tidak sendirian. Jim dari perusahaan Tyrell bersamanya dengan percaya diri menjelaskan bahwa setelah Chris menolak kerjasama, dia menyuap Whitmore untuk membantu mencuri dokumen penelitian antidot. I can't let you take them. What are you doing? They're using the compound to save people. Chris dari masa depan mencoba berdebat dengan Whitmore, memperingatkan untuk tidak membantu Jim dan Tyrell, karena merekalah yang sebenarnya menciptakan virus. Lebih lanjut, Chris menjelaskan bahwa keserakahan mereka pada akhirnya akan menjadi penyebab akhir dunia. Sebuah pengungkapan yang membuat Whitmore tertegun, namun Jim mengancam akan menghabisi Anna jika Chris tidak menyerahkan sampel. From a virus they created. Supply and demand. Tyrell controls both. You have 3 seconds to drop the gun, or I shoot your wife. 2. Chris! Stop! Beberapa saat kemudian, Chris masa kini tiba di lab dan segera mendengar suara tembakan. Di dalam, dia menemukan Anna, mencoba membantu Whitmore yang terluka, sementara tubuh Jim tergeletak tak jauh dari sana dalam kondisi tak bernyawa. Chris masa depan mengungkapkan diri, berasal dari masa depan di mana semua hancur karena penyakit mematikan. Dia juga mengakui tentang rencana untuk menggantikan Chris masa kini, namun tiba-tiba saja... Anna? Don't look at me. Please don't! Close your eyes!
Meski memiliki kesempatan, Chris masa kini memilih untuk tidak menghabisi Chris masa depan. Pada momen ini, Chris masa depan menjelaskan semuanya, bagaimana dunia hancur, bagaimana Anna meninggal dunia, dan bagaimana dia bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan dunia. Dia meyakinkan Chris masa kini bahwa sekarang dunia dalam keadaan aman dan Anna tidak terluka. Menyadari waktunya sudah dekat, Chris masa depan mengucapkan selamat tinggal. Dengan misinya selesai, Chris masa depan pergi, memutuskan menghabiskan saat terakhirnya di pantai mengenang sang istri. Film pun ditutup dengan menampilkan Chris masa depan menemukan kerang dan tamat. Ya, ini adalah film tentang perjalanan waktu, dan saya adalah salah satu penggemar film model begini, meski yang paling sederhana sekalipun. Pada dasarnya, film ini mirip dengan 12 Monkeys, tetapi dari sudut pandang yang terbalik, jadi masuk akal jika saya menyukai Diverge. Saya akan menjelaskan timeline kepada kalian untuk memastikan dan mempermudah kita semua memahami. Selain itu, timeline ini juga akan berguna nantinya ketika kita sampai di ending. Sebagai catatan, untuk mempermudah, saya akan menambahkan angka di belakang nama berdasarkan urutan kemunculan mereka dalam film. Jadi di awal, Chris 1 mencoba menjaga dan merawat Anna 1 tetap hidup, tetapi wanita itu meninggal. Lalu Dimitri 1 muncul menawarkan Chris 1 untuk kembali bersama Anna. Akhirnya Dimitri 1 menjebak Chris 1 dan mengirimnya ke masa lalu. Lalu Chris 1 bertemu dengan dirinya di masa lalu, Chris 2, dan istrinya, Anna 2. Chris 1 juga bertemu dengan Dimitri 2 yang memperingatkan untuk tidak berinteraksi dengan Anna. Kita mengetahui bahwa ada yang berambisi memperebutkan antidot Chris 2. Dimitri 2 dibunuh oleh Dimitri 1, lalu untuk mengambil Anna 2 secara paksa dari Chris 2, Chris 1 memberikan antidot kepada Anna 2 dan menyelamatkannya. Jim dan Whitmore datang, Jim memberikan antidot kepada Whitmore. Dalam baku tembak, Chris 1 menghabisi Jim dan Whitmore tertembak oleh Jim. Lalu Chris 2 masuk. Chris 1 dan Chris 2 saling berhadapan. Chris 1 mempertimbangkan apakah akan menghabisi Chris 2. Di saat yang sama, Anna menusuk Chris 1 dengan gunting. Chris 1 memberikan isyarat kepada Chris 2 bahwa tidak apa-apa untuk menembaknya, tetapi Chris 2 tidak melakukan. Kemudian Chris 1 berjalan pergi menuju ke pantai. Chris 1 menemukan sebuah kerang di pantai. Wabah terjadi dan dunia hancur. Chris 1 meninggal karena infeksi. Chris 2 dan Anna 2 mengembara di daratan tandus. Mereka menemukan Chris 1 yang sudah mati, mengambil senjatanya dan menemukan kerang itu. Agar bisa menjaga urutan antara 1 dan 2 tetap jelas, saya harus memindahkan beberapa bagian awal ke bagian akhir. Tapi semoga itu masuk akal. Hal ini sebenarnya menunjukkan momen pencerahan yang sangat signifikan, momen-momen akhir yang membuat saya mengulas kembali keseluruhan film. Ya, saya sempat menonton kembali film ini karena menyadari apa yang dijelaskan oleh Dimitri 1 setelah menghabisi Dimitri 2 itu salah. Saya tidak yakin apakah saya bisa menjelaskan dengan benar, tapi apa yang saya tangkap adalah Chris dan Anna benar-benar terjebak. Maksud saya, bukan mereka langsung, tapi Chris 3, Chris 4, Chris 5, dan Chris selanjutnya, dan juga Anna yang selanjutnya terjebak. Dimitri 1 menyatakan bahwa saat Chris 1 pertama kali kembali ke masa lalu, dia menciptakan garis waktu baru yang berbeda dari sebelumnya. Ide ini benar-benar bertentangan dengan konsep dalam film perjalanan waktu 12 Monkeys. Dalam 12 Monkeys, timeline itu tetap tidak bisa diubah, sang penjelajah waktu bisa kembali ke masa lalu, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Namun di film ini, Dimitri mengatakan bahwa dengan perjalanan waktu, maka akan ada timeline baru, kesempatan baru, hasil baru yang berbeda, dan keseluruhan film ini didasarkan pada asumsi tersebut. Dimitri 1 benar-benar keliru dengan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Chris 1 sebenarnya telah menciptakan gangguan dalam struktur waktu, ibaratnya seperti seseorang melempar batu besar ke sungai. Apa yang terjadi? Aliran sungai akan terganggu, tapi kemudian kembali ke jalur semula. Dan batu itu adalah anomali dari peristiwa dalam film ini. Meskipun batu itu memang menyebabkan waktu berubah sedikit, pada akhirnya semuanya kembali ke jalurnya lagi. Inilah yang menyebabkan peristiwa dalam perjalanan waktu terus bergulir berulang-ulang tanpa akhir.
Untuk menjelaskan konsep ini, mari kita uraikan. Ketika pertama kali Chris diminta untuk mencuri tanaman dan berkas untuk solusi pandemi, dia melakukannya. Kemudian Dimitri datang kepadanya dan mengirim Chris kembali ke tengah-tengah kekacauan melalui perjanjian waktu. Saat Chris mendapatkan kesempatan kedua, dia menolak dan malah menghabisi 2 orang yang berniat mengambil tanaman itu bagaimanapun caranya. Lalu versi muda Chris atau Chris 2 masuk dan konfrontasi itu berakhir dengan Anna menusuk Chris yang lebih tua. Chris yang lebih tua kemudian pergi meninggalkan mereka. Namun, bayi tetap meninggal dan Anna ditulari sehingga jatuh sakit. Yang lebih parah lagi, Chris yang lebih tua akhirnya juga sakit dan meninggal hanya untuk ditemukan oleh versi diri yang lebih muda. Chris 2 mengambil pistol milik Chris 1, sementara Anna 2 mengambil kerang yang ditemukan oleh Chris 1. Inilah makna dari senyuman Chris di akhir film saat menemukan kerang. Memang bukan senyuman yang menyenangkan, tapi senyuman kecewa. Itu karena menyadari bahwa dia memang ditakdirkan untuk mati. Dia menyadari bahwa dia akan mati, seluruh kehidupan musnah, dan tubuhnya akan ditemukan. Chris 1 menyadari bahwa semua ini, seluruh perjuangan, sebenarnya tidak berarti apa-apa. Dalam hal ini, film benar-benar mirip dengan 12 Monkeys, sepenuhnya berpusat pada takdir. Tidak peduli apapun yang dilakukan Chris, semuanya tetap mengarah pada hasil yang sama, sebuah lingkaran tak terhindarkan dari nasib yang tidak bisa diubah. Di balik konsep utamanya tentang perjalanan waktu, film ini menghadirkan pandangan yang sangat relevan mengenai praktik buruk yang dilakukan oleh konglomerat farmasi. Film ini menemukan keseimbangan yang tepat tanpa jatuh menjadi sekadar thriller konspirasi. Jim, sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan farmasi, membujuk karakter utama untuk bekerja pada mereka dan melanjutkan proyeknya. Disinilah komentar politik film ini muncul dengan efisien tanpa mengaburkan motif protagonis, membahas masalah besar penyimpangan di industri farmasi. Keputusan untuk melepaskan penyakit ke masyarakat sebagai langkah kapitalis paling keji untuk menjual obat penangkalnya menciptakan ketidakseimbangan yang tidak direncanakan. Dan meskipun Diverge tidak secara eksplisit mengeksplorasi proses yang mengarah pada kiamat, visi brutal di segmen pertama meninggalkan kesan mendalam yang mengganggu dalam benak penonton. Bagaimana menurut kalian? Bang, tapi kok pistolnya beda dan mengapa di masa depan bisa jadi gurun padahal cuma gara-gara penyakit? Saya pikir serangkaian bencana telah terjadi dan wabah penyakit adalah awal. Mungkin saja setelah itu terjadi perang nuklir yang menghancurkan seluruh daratan. Dan soal pistol, seperti yang telah saya jelaskan, Chris tidak meninggal di akhir film akibat tusukan, tapi meninggal karena penyakit, yang artinya dia telah menjalani hidup selama beberapa tahun setelah kiamat terjadi. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!